8 tahun sudah berlalu tapi ada 3 dari 11 tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap Vina. 8 tahun berlalu tetapi pembunuh Vina dan kekasihnya Eki masih belum ditangkap. Sehingga terpaksa mau tidak mau polisi harus merespon. Ini kan fenomena no viral no justice. Dan juga kalau dicek nih, menurut salah satu komentar dari netizen TikTok dikatakan akun Apung RP ini berteman dengan salah satu akun Facebook yang bernama Hadi Onadio yang merupakan teman dari Vina dan juga Eki pacarnya. Nih kalian bisa baca sendiri ya komen dari si netizen tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita hari ini kembali membahas tentang kasus Vina. Yang mana kemarin gue udah sempat ngebahas tentang kontroversi filmnya, tapi ternyata banyak banget yang salah paham gitu ya. Yang gue bahas itu adalah opini dari netizen dan juga beberapa kelompok yang memboikot film itu. Jadi itu bukan opini pribadi. Hari ini gue pengen ngebahas lagi nih hasil investigasi netizen terhadap kasus ini. Karena memang netizen Indonesia itu ya pantang dikasih sedikit fakta, itu bakal dikembangkan menjadi fakta-fakta yang lain gitu kan. Sementara kita masih menunggu proses penyelidikannya, netizen-netizen kita sudah memberikan banyak clue. Ya walaupun clue-cluenya tersebut belum 100% bisa dianggap benar. Di sini gue mau ajak kalian nih beberapa hasil investigasi netizen yang udah mulai di-spill di beberapa sosial media termasuk TikTok ya yang paling banyak mengenai si pelaku yang masih DPO. Bahkan salah satu teman Vina yang sampai saat sekarang ini masih bikin kita penasaran yang mana wajahnya, yaitu Linda, juga di-spill oleh netizen. Walaupun ingat ya, sekali lagi gue tekankan bahwa ini bisa jadi cuma cocok loginya netizen dan belum tentu benar gitu. Tapi nggak ada salahnya buat kita bahas supaya kalian juga bisa menilai hasil investigasi netizen ini kira-kira akurat atau enggak. Mengingat nih ya, banyak banget kejanggalan dari kasus ini gitu. Yang pertama, menurut pengakuan orang-orang terdekat dari Vina, katanya Linda itu dirasuki oleh korinnya Vina gitu ya, sampai dia menceritakan kronologi dan segala macam. Nah, tapi kenapa sampai detik ini sosok Linda itu semacam tidak dipublish yang mana sih orangnya? Terus juga yang bikin gue penasaran juga nih ya, 3 orang yang sekarang DPO itu dirilis oleh pihak kepolisian tanpa foto. Jadi mereka itu masuk ke dalam daftar pencarian orang atas kasus yang sudah 8 tahun berlalu, tapi foto atau wajahnya nggak tahu yang mana. Padahal ya, sebagian dari pelaku sudah ditangkap. Kenapa nggak ditanyain gitu ke si pelakunya yang lain gitu? Yang namanya Egy itu yang mana? Yang 2 orang lagi ini yang mana? Kan bisa aja. Masa iya mereka satu geng, pertemanan, satu tongkrongan di sosial media nggak saling ikut atau nggak saling follow? Kan bisa ditanyain yang mana Facebooknya, yang mana Instagramnya. Oh ini wajah orangnya. Kan bisa aja gitu ya. Nah makanya banyak kejanggalan di dalam kasus ini. Dan nanti kita bahas satu persatu hasil investigasi dari netizen. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Untuk pembahasan yang pertama, kita bakal langsung ngebahas profil dari Linda. Seperti yang gue katakan sebelumnya, sosok Linda ini masih tidak diketahui yang mana dan bahkan keberadaannya juga sampai sekarang ya masih abu-abu. Padahal Linda ini adalah teman dekatnya Vina dan bahkan keluarganya Vina sendiri tidak membeberkan wajah Linda itu yang mana. Padahal nih, menurut asumsi netizen gitu ya, bisa aja Linda ini mengetahui wajah dari para pelaku yang masih buron. Dan hilangnya Linda ini malah membuat spekulasi liar
dari netizen yang menganggap apakah mungkin nanti plot twistnya Linda ini justru terlibat gitu. Nah itu baru prasangka buruk netizen doang. Karena nih ya, ada sebuah keanehan nih geng. Jadi di dalam rekaman audio yang dikatakan itu merupakan rekaman audio ketika Linda kerasukan arwah Vina, justru di situ disebutkan bukan 11 orang pelakunya, tapi 12. Nah yang jadi pertanyaannya satu lagi siapa? Makanya timbullah spekulasi liar yang menganggap apa mungkin Linda ini pelakunya. Coba kita dengerin nih ya, bener nggak 12 orang? Padahal kan yang udah ketangkap itu 8 orang. Katanya sisa buron 3, ya kan? 7 sudah dihukum, 1 anak di bawah umur. Sementara di sini kerasukannya dibilang 12. Berarti satu lagi siapa? Nah, kita dengar nih. 12 orang. Jadi dipukul pakai. Oke, belok. Ingat rekaman suara yang pernah viral ini? Itu adalah rekaman suara perempuan bernama Linda. Merasuki arwah bernama Vina. Gara-gara rasa penasaran ini dan asumsi liar ini, akhirnya netizen mengerahkan segenap tenaganya untuk mencari siapa sosok Linda. Nah, di sini ada beberapa orang atau beberapa akun yang dicurigai sebagai Linda oleh netizen. Tapi ingat ya, geng, ini belum tentu benar. Kalian bisa menilai sendiri ya, menurut kalian ini cocok dengan ciri-cirinya Linda atau enggak. Kita awali dengan akun yang pertama yang berasal dari Facebook. Oke, langsung aja kita cek, gue klik Facebooknya. Sekarang Facebooknya udah keluar. Ini sebenarnya akun Vina, dicurigai si akun Vina ya, presiden kecil Vina Berbichance namanya. Kalau kita lihat dari akun Facebooknya, ini kan tanggal terakhir dia posting itu 20 Januari tahun 2015. Kalau dari terakhir posting sih kayaknya bener gitu ya, karena kan kejadiannya ya di tahun-tahun itu. Dan asal lu tahu gue masih sayang sama lu bego gitu ya. Nah, dan ini udah viral dan udah banyak yang komen gitu. Nah lalu geng, menurut salah satu postingan yang ada di TikTok, itu ada yang komen bilang kalau di akun Facebook ini ada fotonya si Linda. Si Vina ini sempat nge-tag temannya yang bernama Linda. Nih kita lihat ya akun TikToknya yang ini. Nih, oke kan? Vina dan Linda. Apakah yang bersama dengan Egy itu Linda guys? Ya kan tulisannya di sini. Nih foto. Ini berarti Vina. Nah, ini kan Linda. Ini ada orang lain. Ini yang dicurigai sebagai Egy. Tapi gue yakin bukan. Karena ciri-cirinya kalau menurut polisi kan rambut keriting. Orangnya berkulit gelap gitu ya. Kalau ini kan enggak gitu. Atau mungkin dia ini kali perawatan atau gimana ya. Nggak tahu juga. Nah, pokoknya ini ada foto yang dianggap Linda gitu. Oke, mungkin kita fokus ke foto si Lindanya aja ya. Tadi kan fotonya berdua itu yang ini, ya kan? Baju biru. Kita coba cek ke Facebooknya beneran ada apa enggak. Beneran ada. Nih, sosok Linda. Kalau bener yang ini orangnya berarti ini sosoknya. Tuh, ini ya sosoknya. Dan ini adalah sosok si Vina. Ini diambil tahun 2014. Oke. Ingat ya geng, ini wajahnya si Linda ya. Temen ini masih kecil banget. Kalau sampai sekarang orang yang masih hidup berarti dia udah dewasa gitu. Dan di sini Vinanya nge-tag salah satu temannya yang bernama Indah doang nih. Sementara yang namanya Linda nggak ada. Tapi nanti ini bakal bakal relate ya. Coba ya, Indah. Nah ini nih. Tapi wajahnya mirip sama yang tengah ya ketimbang yang putih ini. Iya gak sih? Apa gue yang salah? Oh, enggak. Indah itu yang baju putih, benar. Indah itu yang baju putih. Kalau dari tag-nya tuh, dia nge-tag-nya Indah. Sementara tag-an ke si Lindanya nggak ada. Oke, ini orang yang dicurigai sebagai Linda. Dan ini foto yang ada di TikTok tadi. Ya, tapi sayangnya tetap aja nih Vinanya itu nggak nge-tag akunnya si cewek ini, makanya dicurigai ini Linda. Apa mungkin setelah kejadian tersebut si Linda ini delete account kali ya, atau gimana gitu. Jadi geng, di dalam asumsi ini yang mengatakan kalau itu Linda adalah netizen. Jadi gua nggak bisa memastikan itu benar-benar Linda karena berdasarkan dari TikTok tadi itu cewek yang berbaju hijau dianggap sebagai Linda. Nah lalu geng, foto yang nge-tag salah satu cewek lain yang namanya Indah ini awalnya sempat dicurigai oleh netizen. Jadi netizen kayak cocok logi gitu bilang, jangan-jangan yang namanya Linda itu yang Indah ini. Tapi nama Linda itu adalah nama panggilan, aslinya mah Indah gitu. Nah ini kalian bisa cek sendiri ya. Dan di sini si Indah itu sendiri masih ada nih. Tuh, akunnya masih ada. Coba kita klik lagi. Nah ini orangnya. Terakhir dia posting itu tahun 2022 gitu ya. Dia ngeposting fotonya dia gitu. Nah ini orang sosoknya ya yang bernama Indah. Nah lalu geng, karena asumsi netizen tuh mengarah sama dia gitu ya, gue coba cari gitu akun Instagram si Indah ini. Terus gue ketemu nih geng, nih akun Instagramnya. Nah
akun Instagramnya itu di private gitu ya, nggak bisa kita lihat. Dan di sini juga udah ada akun TikToknya dia. Coba kita klik ya akun TikToknya. Dan di akun TikToknya ini ada foto ya, foto yang tadi tuh, foto ketika dia sama Vina. Ini sosok Vina, ini Indah, dan ini sosok yang dicurigai sebagai Linda. Yang bikin gue merinding juga ya, dia kan ngupload foto kenangan dia sama Vina. Dan di terakhir postingannya dia lagi nonton film tuh, Indah, Poppy, Vina. Ini Vina. Dia lagi nonton film itu, Vina Sebelum 7 Hari. Merinding gue sih sebenarnya. Gila ya, gimana perasaannya nonton temen sendiri, nonton kisah temen sendiri yang ya kisahnya cukup tragis gitu. Nah ini tuh, dia lagi nonton itu. Ini orangnya baju putih. Kisah kelam yang diulang hanya membuat luka yang sudah kering kembali terluka. Vin Al-Fatihah untuk sahabat Vina. Oke. Di sini kalian bisa baca ya, geng, asumsi netizen Indonesia gitu ya. Fix ini Linda, akhirnya Mbak netizen menunggumu. Kak Indah, please spill mukanya Linda, penasaran. Kalian gak ngapa yang punya akun ini yang namanya Indah? Temen almarhum Vina banyak banget dulu, jadi bingung mana yang namanya Linda. Terus Indah sama Linda beda apa satu orang. Tuh. Nah berarti gini geng, kalau memang Indah ini bukan Linda yang dimaksud atau ya seperti yang dituduhkan oleh netizen, harusnya Indah ini harus dicari nih. Harus kita minta keterangan dari dia. Lo bisa nunjukin gak Linda itu yang mana? Benarkah Linda itu yang berfoto sama kalian bertiga sewaktu ini nih, ini yang baju hijau. Nah Indah ini sebenarnya kuncinya. Bisa ditanyakan ke dia harusnya. Terus geng, coba kita balik lagi ke Facebooknya si Indah ini ya geng. Ternyata di tanggal 1 November tahun 2021, dia pernah membagikan kondisi makamnya Vina. Nih kita cek ya, ada postingannya. Tuh Indah ini pernah nge-repost salah satu postingan dari seseorang yang bernama Nikola Pakliuka. Nah si Nikola ini sebenarnya membagikan sebuah grup yang bernama Sedulur Megu. Ini merupakan postingan makam Vina, kisah Romeo and Juliet Cirebon. Coba kita klik kali ya. Ini saya mau coba nge-vlog ya kondisi makam terkini Vina yang dulu pernah jadi korban geng motor ya. Oke, kita cepetin ya. Eki itu kondisi. Nih kita cepetin. Vina ini makamnya geng. Vina. Oh iya ini makamnya geng. Jelas ya, ini lahir tahun berapa ini? Tahun 2000 ya, bulan 1. Ya meninggal 2016. Terus meninggal tahun 2016. Mas nggak jelas ya tulisannya ya. Ya pokoknya lahir tahun 2000, meninggal dunia tahun 2016. Kisah cinta Vina dan Eki. Konon dulu pernah jadi korban keganasan geng motor ya, kalau si Eki. Ya, ada banyak pengurusnya sini. Mudah-mudahan keluarganya tenang ya. Makaman Kisanggu ya. Kisahnya masih rame di media sosial. Tetap. Ini video 2 tahun lalu ya. Oke, video 2 tahun lalu. Nah berarti kan si Indah ini masih sering gitu ya, masih sering mengingat Vina, membahas tentang Vina dan update tentang apapun yang masih berhubungan dengan Vina. Nah makanya gue bingung banget kenapa Indah ini gak dipanggil gitu untuk nunjukin sosok Linda tuh yang mana, ya kan? Atau justru kenapa kita harus fokus ke Linda ya? Kenapa kita gak fokus ke Indahnya gitu? Kan bisa ditanyain ke Indah, Dah lo tahu gak ya tongkrongan mana gitu yang pernah suka sama si Vina yang namanya Egi? Pasti kan lo temennya tuh pernah dong langsung berhubungan atau diceritain sama Vina sosok Egi itu siapa gitu. Harusnya dia nih ditanyain gitu kan. Nah terus geng, atas tuduhan terhadap si Indah ini yang dikatakan oleh netizen itu merupakan Linda yang sebenarnya, hanya saja namanya diplesetin gitu ya. Itu semua terbantah karena ucapan dari pihak keluarga Vina langsung. Katanya nama Linda itu bukan Indah. Terus ada juga komentar yang mengatakan kalau Linda yang asli itu tidak datang ke rumah Vina ketika Vina meninggal. Sedangkan Indah ini ngejelasin nih kalau dia datang ke rumah Vina. Bahkan dia sampai bengong karena nggak percaya kalau Vina itu ya udah meninggal. Nah ini ada komennya nih, ini bukan Linda woi, kan waktu itu Vina meninggal si Linda nggak datang ke rumahnya. Sedangkan pemilik akun ini ngejelasin kalau dia datang ke rumahnya, sampai sana bengong, gak percaya Vina udah nggak ada.
Nah oke, kita lanjut lagi nih geng. Jadi gue sempat nge-scroll lagi gitu ya di postingan TikTok netizen yang memposting sebuah foto Vina dengan orang yang diduga sebagai Linda. Nah pas gue scroll di kolom komentar si pemilik akun, nama lengkap dari Linda itu dikatakan Linda Oktavianto katanya. Nih ya, netizen plus 62. Nah terus coba gue cari nih, yang mana sih Linda Oktavianto ini? Terus gue nemu satu akun Facebook nih ya, tapi slash namanya itu Lisna.Lindawati. Nih kita cek ya. Nama utamanya Linda Oktavianto memang. Dan di sini semacam ada nama suaminya kali ya, Alfian Oktavianto Humaira. Nah, kenapa mengarah ke akun ini? Karena atas dasar tuduhan netizen tadi. Dan si Linda Oktavianto ini memang berasal dari Cirebon. Tapi kalau kita lihat ya dari umurnya, mungkin gak ya dia ini salah satu temannya Vina gitu. Karena gue penasaran nih, netizen udah nuduh ini pemilik akun ya, si Linda Oktavianto ini temannya Vina gitu ya, yang dimaksud. Tapi setelah gue cari gitu di pertemanannya dia, Vina itu sama sekali nggak ada gitu. Adanya nih orang lain nih, Alvina, Vina. Jadi gak mungkin banget kalau ini memang Linda yang dimaksud, tapi dia gak berteman dengan Facebooknya Vina. Jadi bisa aja gitu ya, netizen nih asal nyebut aja gitu, makanya mengarah ke si orang ini. Nah jadi bisa gue simpulkan ya, kemungkinan besar ya si netizen tadi yang menyebutkan Linda Oktavianto itu mungkin aja berbohong, hanya pengen bikin heboh. Nah lalu ada satu lagi nih geng, yang dicurigai sebagai Linda. Ini berawal dari sebuah postingan di X gitu. Kita cek ya. Nah jujur nih geng, dari sini gue kurang yakin juga nih ya, apakah ini benar yang di sebelah kiri itu adalah sosok Linda yang asli atau bukan. Dan sumber dari foto ini nggak jelas. Tetapi di postingan tersebut ada dua foto yang ditampilkan, yang mana sebelah kirinya itu dianggap sebagai foto Linda yang dulu, dan yang sebelah kanan dianggap sebagai foto Linda yang sekarang. Dan kedua orang di dalam foto tersebut terlihat memiliki penampilan fisik yang mirip. Nah tapi yang paling disorot itu adalah bagian tatonya geng. Tato di tangannya itu mirip banget katanya. Dan tatonya itu seperti kalimat lah, nama atau apa gitu, ditambah dengan gambar bintang. Nah tapi kalau kita perhatiin lagi, foto yang dianggap sebagai Linda pada zaman dahulu itu letak tatonya ada di sebelah kiri, sementara foto Linda yang dianggap zaman sekarang itu ada di sebelah kanan. Tetapi ini mungkin bisa aja kayak mirroring dari kamera. Terus geng, gue penasaran juga nih, ini cewek bertato yang dianggap Linda ini kira-kira punya sosial media apa enggak? Akhirnya gue cari nih, ketemulah TikToknya si cewek ini. Ketika gue cek, kita cek bareng-bareng nih. Nah, namanya tuh Cantik Kamjenol. Ternyata namanya Linda Yustira. Tapi kalau gue lihat ini semacam akun fake sih. Lihat nih, hai, klarifikasi aku di bawah, makasih supportnya. Ini adalah link jualan. Kalau kita klik dia dapat duit. Jadi kayak gue nggak yakin ini cuman ciptaan netizen sih sebenarnya. Jadi ya pencarian terhadap Linda ini benar-benar membingungkan ya geng. Karena banyak banget orang yang memanfaatkan momen ini untuk membuat kegaduhan. Ya kayak gini nih contohnya nih. Kan nih sebenarnya bohong ya, ini contoh nih. Selamat siang, aku sendiri bla 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 bla. Tuh, siang aku sendiri, Linda sudah mengklarifikasi. Ini menurut gua bohong sih. Ya. Karena dia ada link ginian nih buat jualan. Hidup itu apa? Ya, gue juga nggak yakin ini adalah Linda yang asli. Menurut kalian gimana geng? Nah lalu geng, ada satu informasi lain lagi tentang Linda ini, yaitu yang diposting oleh salah satu akun TikTok yang bernama Jejak Backpacker Misteri. Dia memposting sebuah video mengenai info kabar dari Linda. Kabarnya si pemilik akun ini membeberkan beberapa isi screenshot chat dari DM TikTok bersama si Linda yang asli katanya. Orang yang mengaku Linda di dalam chat tersebut mengatakan sebenarnya hubungan pertemanan dia dengan Vina itu tidak seperti yang diceritakan di dalam film. Orang yang mengaku Linda ini mengklaim kalau dia dan Vina bukanlah sahabat, melainkan hanyalah teman biasa, teman tongkrongan. Dan mereka berdua itu baru ya berkenalan kurang lebih belum sampai setahun. Nah ketika ditanya mengenai keberadaan Linda ini saat ini, dia nggak bersedia untuk ngejawab karena sudah ada perjanjian dengan pihak lain, yang mana pihak yang dimaksud itu disensor gitu ya. Sehingga kita nggak bisa mengetahui ya dengan siapa Linda ini membuat perjanjian menurut dari capturean chat tersebut. Dan dia juga mengaku kalau tidak mengetahui siapa sosok Egy yang menjadi otak di balik penghilangan nyawa terhadap Vina ini. Karena saat Vina masih hidup, Linda ini mengatakan Vina nggak pernah cerita apapun ke dia mengenai sosok Egy maupun teman-teman gengnya. Yang Linda tahu cuma Eki yang merupakan pacarnya Vina. Nah itu menurut isi chat tersebut. Lalu kemudian orang yang mengaku Linda ini ditanyain lagi, kira-kira yang tahu Egy ini siapa ya, gitu kan, di dalam chat itu. Dan dia menjawab lagi, yang tahu itu adalah pelaku yang sudah tertangkap dan pihak kepolisian. Setuju banget gue sama jawabannya, masuk akal. Kayak yang gue bilang pertama tadi, harusnya sosok Egy ini gampang loh untuk diketahui yang mana orangnya.
Kan teman-temannya udah ditangkap. Masa iya satupun gak ada yang kenal Egy? Dan si sosok yang mengaku Linda ini mengatakan netizen itu salah karena menyerang dia. Dia ini hanya media yang tubuhnya dipakai oleh Horinnya Vina untuk dirasuki lalu menceritakan kronologinya. Bukan berarti dia pelaku. Dan dari isi chat ini juga di-spill nih. Seharusnya yang kalian harus tanya itu kepada Pak Rudiana. Dia bilang Pak Rudiana ini adalah bapaknya Eki. Karena bapaknya Eki itu adalah seorang polisi yang memiliki power. Ingat ya, Eki bukan Egy. Jadi pacarnya Vina yang sekaligus meninggal juga, itu ternyata kata si punya akun ini tuh anak polisi yang punya power katanya. Nah, dari keterangan orang yang mengaku sebagai Linda ini, kita jadi tahu informasi lainnya nih geng. Kalau ternyata salah satu korban juga anak petinggi. Tapi jujur ya, gue gak berani ngeklaim dan anggap ini benar karena ya ini tersebar di sosmed gitu. Jadi gue menyajikan kepada kalian hanya sebagai bentuk cerita. Dan si Linda ini justru mempertanyakan gitu ya, si Pak Rudiana yang dianggap sebagai orang tua Eki, salah satu korban, itu kenapa diam aja padahal anaknya meninggal katanya. Dan dia juga mengatakan seharusnya dengan power sebesar itu kasus ini bisa dengan cepat terungkap. Nah, selanjutnya Linda ini mengatakan kalau dia ini adalah korban juga. Hanya saja bedanya dia masih hidup. Dan malah dia menganggap dia ini mengalami hal yang lebih parah karena mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak katanya. Ya kalau emang benar kayak gitu, iya juga sih, kasihan juga nih orang gitu kan. Dia nggak terlibat, nggak salah. Kalau misalkan memang nggak salah gitu ya, tapi dia harus menanggung akibatnya selama 8 tahun loh. Di sana juga ada keterangan yang mengatakan, katanya nih ya, di saat kejadian itu, si Linda ini lagi nggak sama Vina karena ngakunya dia lagi PKL katanya. Nah, dia juga mengklarifikasi mengenai pendapat orang-orang yang mengatakan kalau dia tidak datang ke pemakamannya Vina atau justru tidak datang ke rumahnya Vina. Itu dia klarifikasi juga. Menurut keterangan si Linda, dia bilang dia datang ke rumahnya Vina di saat Vina meninggal, tapi ketika dia berada di gang belum nyampe ke rumah Vina, tiba-tiba dia kerasukan dan dia langsung dibawa pulang oleh pacarnya. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, pacarnya di saat itu tuh siapa gitu kan? Karena kan ada rumor yang mengatakan kalau dia ini ada hubungan dengan antara salah satu pelaku yang DPO gitu. Tapi ada hal yang janggal menurut gue ya dari pengakuan si Linda di dalam hal ini. Dia bilang dia itu kerasukan sampai 3 hari. Yang mana itu kayaknya nggak mungkin banget ya. 3 hari orang kerasukan tuh gimana tuh? Kalian pernah dengar gak sih orang kerasukan sampai 3 hari? Mungkin kalian boleh berbagi opini di kolom komentar mengenai pengakuan ini. Tapi kalau menurut gue pribadi sih nggak mungkin banget orang kerasukan sampai 3 hari. Dan kalau emang sampai 3 hari kenapa dia nggak ngasih tahu gitu, minimal ngasih tahu ke keluarga Vina atau ke siapa gitu kan. Nah tapi di dalam pengakuannya lagi dia bilang pihak keluarganya dia, keluarganya Linda ini nggak mau kasih tahu mengenai kejadian kesurupan tersebut karena di saat itu kasusnya lagi heboh-hebohnya. Nah lalu kemudian Linda ini bilang lagi ibunya sama omnya itu akhirnya memberitahukan perihal kerasukan arwah Vina ini kepada pihak keluarga Vina guna untuk membantu atau mengungkap kasus tersebut. Nah pada akhirnya dikasih tahu juga gitu. Nah ditambah lagi di saat itu niat dari keluarga Linda ini karena mereka sudah khawatir dan merasa kasihan sama Linda yang sudah berhari-hari kerasukan. Jadi menurut keluarganya jalan satu-satunya untuk membuat Linda ini bisa berhenti kerasukan dan membuat Corinnya Vina itu tenang yaitu dengan memberitahu pihak keluarga. Di saat itu menurut pengakuan orang yang mengaku sebagai Linda ini, pihak keluarganya itu menelpon kakaknya Vina. Yang berbicara langsung dengan kakaknya Vina ini adalah omnya si Linda. Lalu nggak lama kemudian setelah diberitahu oleh keluarga Linda, barulah pihak keluarga Vina ini datang ke rumahnya Linda. Disitulah terjadi perekaman suara ketika Linda kesurupan dan audionya viral di mana-mana. Nah jujur aja nih geng ya, kan yang udah ngundang keluarga Vina ini ya Bang Denny Sumargo gitu ya. Jujur aja di dalam pengakuan keluarga Vina di podcast tersebut kayaknya gak gini deh ceritanya. Coba deh mungkin kalian yang lebih fokus nonton podcast tersebut boleh tinggalkan informasinya di kolom komentar gitu ya. Tapi sejauh yang gue denger sih gak kayak gini kronologinya. Mungkin ini kronologi dari sudut pandang orang yang mengaku si Linda tersebut gitu kan. Nah lalu orang yang mengaku sebagai Linda ini juga mengatakan tidak adanya itikat baik dari keluarganya Vina kata dia. Begitu juga dengan pihak kepolisian setempat. Harusnya nih menurut si Linda ini ya, harusnya keluarga Vina minta maaf kepada keluarga dia gitu. Karena suara yang direkam oleh kakaknya Vina ini menurut si orang yang mengaku Linda ini itu bersifat rahasia dan seharusnya hanya diberikan kepada penyidik. Nah gimana tuh menurut kalian geng? Kalian setuju nggak sama apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku sebagai Linda ini? Gue malah curiga gitu ya, kenapa suaranya nggak boleh diviralkan ya kan? Apa jangan-jangan orang yang mengaku Linda ini adalah oknum, salah satu dari pelaku gitu kan? Kok dia sampai merasa menyebarkan suara kerasukan itu adalah sebuah kesalahan? Padahal kan dengan adanya suara tersebut kita jadi bersyukur gitu ya, kita jadi tahu kasusnya jadi viral dan bahkan diangkat menjadi film. Nah di sini gue juga minta opini kalian geng, coba.
Lalu geng, orang yang mengaku Linda ini juga menjelaskan mengapa selama ini dia hilang selama 8 tahun gitu ya. Menurut pengakuan dia, itu disebabkan karena nyawanya dia terancam katanya. Dia mengaku mendapatkan berbagai teror mulai dari Facebook sampai ke kehidupan nyata. Nah, kenapa cuma di Facebook? Karena di zaman itu orang lagi ramenya tuh pakai Facebook. Lalu dia juga mengaku sampai-sampai harus keluar dari Pulau Jawa untuk menyelamatkan diri. Linda ini dibawa oleh keluarganya 2 tahun lebih keluar dari Pulau Jawa, tapi tidak disebutkan dengan jelas ke kota mana. Nah, setelah kasus ini sedikit demi sedikit mulai meredup, barulah dia berani pulang ke Cirebon. Nah, berarti kan si Linda ini ada di Cirebon ya. Kalau menurut pengakuan orang yang mengaku sebagai Linda ini, kalau benar dia itu adalah Linda. Lalu salah satu alasan kenapa Linda pergi keluar dari Pulau Jawa, kata dia nih ya, di zaman itu geng motor terkait itu lagi brutal-brutalnya, dan salah satu anggota dari geng motor tersebut serta sekaligus pelaku itu adalah tetangga dia sendiri. Makanya dia memutuskan untuk pergi dari Cirebon, dan dia mengaku menerima teror dari teman-teman si pelaku atas nama solidaritas geng. Lalu di akhir percakapan ya, orang yang mengaku sebagai Linda ini mengatakan kalau besok di saat dia bercerita gitu ya, keluarganya Vina bakal speak up tentang Linda ini, yaitu tepatnya kalau Linda tidak tahu menau mengenai para pelaku dan meminta para netizen untuk tidak menghujat dan membuli Linda. Nah, apakah ini udah terjadi? Apakah sudah dilakukan oleh keluarga Vina? Jujur aja gue belum mendapatkan informasinya. Mungkin kalian yang lebih update bisa ngasih informasinya juga, geng. Menurut penjelasan dari si pemilik akun Jejak Backpacker Misteri, si Linda ini bakal klarifikasi secepatnya. Dia bakal speak up di media secepatnya. Nah, nggak tahu kapan, tapi dia bakal segera mengklarifikasi dan kita diminta untuk menunggu aja katanya. Yang pasti Linda ini akan klarifikasi. Mungkin ada waktunya, tapi gue belum tahu kapan dia klarifikasinya. Yang pasti gue bakal spill apa dari sudut pandang dia. Gue sih berdoa ya, semoga orang yang mengaku sebagai Linda ini benar-benar sosok Linda yang sebenarnya gitu kan. Ya, semoga dia nggak bohong, semoga dia bukan orang lain yang ngaku-ngaku sebagai Linda. Oke, itu dia beberapa hasil investigasi dari netizen mengenai Linda. Sekarang kita bahas sosok yang lain, yaitu sosok Egy, yang juga menurut para netizen berhasil diidentifikasi orangnya yang mana. Nah, jadi ketika gue mencari informasi ya mengenai sosok yang bernama Egy, gue mencoba untuk mencari di akun Facebooknya Vina di kolom pencarian pertemanannya dia. Walaupun sebenarnya kan ya seperti yang kita tahu, sebenarnya Vina ini bukan temannya Egy. Dia itu nggak terlalu kenal sama Egy, tapi dia tahu Egy ini suka sama dia. Di sini ketika gue cari gitu ya di Facebooknya Vina, itu ternyata ada satu akun Facebook namanya Egy Rian Prayoga. Ini kita coba cek ya, Facebook dari Egy Rian Prayoga tersebut. Oke, langsung kita klik ya. Nah, ini dia geng, Egy Rian Prayoga. Hanya serem banget ya di keterangannya di sini nih. Bangkai. Oke. Tinggal di Cirebon. Nah, terakhir kali dia posting itu dia memperbaharui foto profilnya dia itu di tanggal 4 Agustus tahun 2015. Berarti kan dia ini menghilang dan nggak pakai lagi ini akun semenjak kejadian tersebut gitu ya, geng. Tapi jujur gue nggak yakin kalau itu orangnya sebenarnya, karena udah nggak aktif itu 1 tahun sebelum kejadian dan tidak banyak hal yang bisa kita kumpulkan lagi dari akun Facebook tersebut. Nah, lalu geng, sempat juga berseliweran di sosial media mengenai salah satu akun Facebook yang bernama Apung RP. Nah, ini gue coba buka ya, Apung RP. Yang mana Apung RP ini username di Facebooknya itu adalah /Egy.Rian Prayoga juga gitu ya. Kita lihat nih. Nah, ini dia Apung RP. Di sini jelas ya, ini orangnya terakhir aktif 2018 dan RP ini sendiri tuh. RP adalah Egy Rian Prayoga. IG-nya Apung RP. Jelas ya di sini ya, di intronya ini tuh. Asal Cirebon. Jadi netizen banyak mencurigai orang ini nih yang kemungkinan adalah Egy. Dan juga kalau dicek nih, menurut salah satu komentar dari netizen TikTok dikatakan akun Apung RP ini berteman dengan salah satu akun Facebook yang bernama Hadi Onadio yang merupakan teman dari Vina dan juga Eki pacarnya. Nih, kalian bisa baca sendiri ya komen dari si netizen tersebut. Lalu ketika gue cek gitu ya pertemanan dari si Apung RP ini, ternyata bener itu ada salah satu akun Facebook namanya Hadi Onadio. Dan pas gue scroll gitu ya status Facebooknya dia, gue menemukan sebuah status yang ditulis
ditulis oleh si Hadi ini tepat di tanggal 22 Mei tahun 2017 yang tertulis dibilang mirip sama almarhum Eki Rudiana. Jadi flashback dan kangen sama kamu Ki. AA rindu kamu Ki. Ini kita lihat langsung ya. Nah ini ini status Facebooknya. Tuh 22 Mei tahun 2017. Terus ada yang komen juga nih 6 tahun lalu. Foto kuburannya si Eki M Rizky ya. Tuh jelas banget ya. Semua komennya tuh 6 tahun lalu. Ini ada komen terbaru 6 hari lalu. Tapi di sini ada juga yang bilang ini abangnya Eki. Ada juga yang bilang lagi ini teman tongkrongannya, bukan abang kandung. Oke, sebenarnya agak sedikit ini ya, membingungkan nih. Ini siapa nih? Hadi Onadio. Oh ini dia, tanggal 16 Desember. Kemejanya warisin ke kita aja. 7 tahun lalu. Oh, dia klub motor. Baik. Oke, jadi fix ya geng ya. Si Hadi Onadio ini adalah temennya almarhum Eki. Makanya gak salah kenapa netizen mengarahkan kecurigaannya kepada si akun Apung RP tadi gitu ya. Karena adanya mutual dengan si Hadi Onadio ini. Terus ya geng, gue coba nge-scroll gitu ya, status yang cukup jauh sampai ke tahun 2016, tahun dimana kasus ini terjadi. Lalu ada satu status yang dibuat pada tanggal 29 Desember tahun 2016 yang cukup mencurigakan kalau kita lihat gitu. Yang mana Apung RP ini menulis, gak usah lihat kronologinya segala ya tadi tuh, hahaha, isun ya isun. Nih kalian lihat ya, 29 Desember tahun 2016, ya kan? Jelas banget nih. Padahal gue di sini pengen ngeliat komen pas di saat itu, tapi kayaknya nggak ada. Ini semuanya udah komen-komen baru nih, udah 2.300 komentar. Jujur awalnya gue agak bingung gitu, isun ya isun itu artinya apa, karena kan gue nggak paham bahasa sana gitu ya. Nah tapi setelah gue coba cari tahu gitu tentang artinya, akhirnya gue menemukan jawabannya dari netizen, yang mana kalimat tersebut kalau diartikan ya kan dari bahasa Cirebon, nggak usah lihat kronologinya segala yang tadi itu, terus ketawa aku ya aku. Jadi isun ya isun itu aku ya aku katanya. Jadi status tersebut kan ya diupdate tidak lama setelah kasusnya Vina itu terjadi. Makanya orang-orang jadi bertanya-tanya, buat apa dia upload kayak gitu? Segala kronologi lah, segala kayak angkuh banget. Kayak kalau orang Jakarta bilang ya gue gitu, terserah gue gitu. Gak cukup sampai di situ, ada lagi status lain yang mencurigakan nih dari si Apung RP ini yang dibuat pada tanggal 7 April tahun 2017. Katanya udah nggak ada alasan untuk tetap tinggal, dan dia di sini kayak emoticon sedih, emoticon berjalan meninggalkan, dan juga emoticon pesawat. Yang artinya ini berarti dia dalam kondisi gundah terus harus pergi ke sebuah tempat. Nah ini semakin jelas gitu ya, semakin jelas kalau ada yang mencurigakan di sini. 7 April 2017 berarti belum sampai setahun kejadian Vina, cuman udah berganti tahun. Yang mana artinya teman-teman dia udah pada ditangkap, nah dianya belum nih. Makanya dia memilih untuk kabur. Karena di Facebooknya itu diterapkan alamat atau username Instagramnya dia. Gue coba cari nih di Instagramnya dia itu ada apa gitu ya. Ternyata postingan terakhirnya itu tanggal 29 Agustus tahun 2019 dan sampai sekarang udah nggak aktif. Nah ini akunnya dia, nih orangnya yang pakai anting plak ini ya, anting gede gitu ya. Ya intinya ini adalah postingan terakhir dan udah ada 2.400 komentar di sini. Nah berarti kan udah lama ditinggalin tuh akun. Nah terus ditemukan satu akun lagi nih dari si Egi ini. Ini akun Facebook, yang mana akun Facebooknya itu pakai Egi Ripra sekarang, tapi tetap ada kata Apung. Nah kalau ini lebih baru lagi, terakhir posting itu 9 Maret 2021 dan kondisinya masih orang yang sama. Ini pakai plak di telinganya. Tuh, pakai plak di telinganya. Tuh, ini orangnya nih. Kalau kita lihat dari fotonya ya, nih, fotonya sama kayak cowok yang foto sama cewek yang dicurigai sebagai Linda, ya kan? Yang tadi sebelumnya kita bahas, ya kan? Rambutnya pirang, terus fotonya mirip banget tuh. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah akun terbarunya dia, dan di sini dia menerapkan Instagram barunya lagi. Nah, ini udah beda lagi nih, namanya Egi Ripra 17. Nah, ini akunnya kelihatan kayak akun baru ya, geng. Dan kemarin ya, pas gua pertama kali ngecek akun ini, itu nih akun sempat update status loh, geng. Ini statusnya sempat gue capture. Nih, tulisannya kayak gini. Ya Allah, semoga semuanya berjalan dengan baik. Insya Allah, Allah akan selalu berada di samping orang-orang yang baik dan gak bersalah. Amin. Banyak akun fake yang mengatasnamakan saya, jadi jangan mudah percaya. Coba berpikir cerdas saja. Terima kasih.
Di dalam story-nya itu menggambarkan kalau dia ini ya ketakutan gitu ya, dan dia semacam ingin memberitahu orang-orang bahwa Egy yang selama ini dicurigai itu bukan dia orangnya gitu. Dan kalau kita lihat dari story ini, berarti si Egy ini masih aktif di sosial media dengan akun barunya ini, yaitu Egy Ripra. Nah, hal ini semakin diperkuat dengan adanya sebuah komentar di akun Facebook Apung RP, di mana Egy ini ikut mengomentari salah satu komentar netizen di akunnya Apung RP. Ini kalian bisa lihat fotonya nih. Egy Ripra, oi di mana lu sekarang? Kalau emang nggak salah harusnya lu nggak takut. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Terus dibalas nih sama Egy Ripra. Coba deh pakai foto asli biar enak. Besok juga saya mau laporan ke Polsek biar semua tahu kebenarannya. Karena cuma polisi yang punya datanya. Kalau untuk mengusut mah belakangan. Yang penting nama saya bersih aja dulu dari tuduhan yang nggak benar. Wah, dia udah mulai mau keluar kandang nih. Komennya juga baru banget ya, geng. Kalau dilihat di foto ini kan 5 day ago ya, 5 hari yang lalu. Nah, itu artinya akun tersebut masih digunakan oleh Egy sampai sekarang. Kemudian netizen menemukan sebuah akun yang bernama ArkoYS. Nah, akun ArkoYS ini adalah akun milik salah satu temannya si Apung RP. Dan ada sebuah status yang ditulis oleh si ArkoYS ini. Kita langsung cek ya. Status ini nih. Ntar gue klik. Nah, ini orangnya. Kita cek dulu orangnya ya. Ini ArkoYS. Dan ada sebuah status yang ditulis oleh si Arko ini pada tanggal 17 Desember tahun 2017. Yang artinya ya belum lama setelah kejadian Vina tersebut. Kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Nah, terus di sini di komen sama si Apung RP. Nih, 6 tahun lalu loh di komennya. Terus kalau di scroll lagi ke bawah ya, komentar si Arko ini itu ngebales komentarnya si Apung RP. Di situ dia nyebut nama-nama pelaku yang lain, geng. Yaitu ada Andre Prasetyo, kemudian ada Trisna Wardana. Terus ada lagi yang nanya pelaku utama siapa? Terus dijawab oleh si Arko ini, yaitu Apung RP. Dari komentar ini semakin memperkuat kalau dugaan netizen itu benar tentang si Egy yang selama ini dicari itu adalah si Apung RP. Karena RP itu adalah singkatan dari Egy Rian Prayoga. Lalu geng, setelah dikorek lebih dalam lagi nih ya, informasi tentang si Apung RP ini dari akunnya si Arko. Ternyata si Arko ini berteman dengan satu nama Egy lagi. Nah, namanya itu adalah Egy Gialola. Kita cek aja nih ya. Tuh, Facebooknya ini Egy Gialola. Dan terakhir kali dia posting itu di tahun 2019, tepatnya tanggal 9 Februari. Dan di sini kalian bisa lihat ya, jelas banget foto ini menenteng bendera Slang di sini ya, Demon Crazy Cirebon. Tuh. Nah, akun ini juga dicurigai sebagai salah satu akunnya si Egy yang sudah nggak aktif lagi gitu. Nih orang memang banyak banget akunnya. Nah, pada awalnya memang agak sulit mencari dari si Egy Prayoga tadi dengan si Egy Gialola ini, karena kan fotonya dari jauh nih, rame-rame lagi gitu ya. Nah, tapi setelah itu geng, muncullah sebuah tweet dari akun Opposite 6892 yang tiba-tiba memposting 3 wajah dari pelaku, yang salah satunya si Egy itu disebut dengan nama Egy Gialola alias Peggy alias Perong yang selama ini dicari oleh polisi. Nah, berarti dengan begitu ini relate banget. Ini artinya akun Facebook Egy Gialola ini benar-benar punyanya si Egy. Di foto yang diposting oleh Opposite ini juga disebutkan kalau posisi Egy sekarang itu sedang berada di Sulawesi. Lalu kemudian ada foto lainnya yang diduga merupakan para tersangka di kasus Vina ini juga, yaitu Prima Raisona alias Andi yang saat ini dikatakan berada di Malaysia, dan Ahmad Zajuli alias Dani yang posisinya saat ini berada di Jakarta. Nah, kita lihat langsung nih ya. Nah, ini dia geng. Prima Raisona alias Andi berada di Malaysia. Ahmad Jazuli alias Dani berada di Jakarta. Otak dari kasus ini Egy Gialola. Sesuai ya dengan nama Facebook tadi ya. Terus yang namanya Egy itu ini orangnya. Ini yang dikatakan sebagai Egy. Gila ya, dari tadi fotonya beda-beda terus nih, makin membingungkan ya. Tapi menurut kalian gimana geng? Mana yang bener nih? Karena terakhir kali ya, gue dapat juga informasi nih dari Tribun Medan ya. Salah satu artikel di Tribun Medan mengatakan pemilik akun Egy Ripra yang tadi sebelumnya kita bicarakan gitu ya, itu udah buka suara. Dia itu protes dan menyangkal kalau dia adalah pelaku yang disangkakan oleh netizen. Dia bilang netizen salah orang. Dia sampai-sampai bersumpah demi Allah gitu, bukan dia orangnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih postingan dari Tribun Medan di sini. Lalu terus nggak cuma itu geng, pemilik akun Egy Ripra ini sampai didatangi oleh polisi, dan di saat itu dia langsung mengkonfirmasi kalau dia bukanlah Egy yang dimaksud. Nah, terakhir untuk semakin memperjelas, itu ada salah satu akun X dengan username The Meat Is Back yang mengatakan kalau pemilik akun Egy Ripra
itu adalah korban cocok logi netizen. Nah, jadi bisa dikatakan netizen salah sangka nih. Yang tadi gue kasih lihat akunnya Egy Ripra itu sudah angkat bicara. Dia berani bersumpah, dia bilang dia bukan orang yang dimaksud. Tapi di satu sisi ya, netizen juga nggak bisa disalahin sepenuhnya. Dia sendiri nih, si pemilik akun Egy Ripra itu mengakui kenapa cocok logi netizen bisa muncul itu gara-gara kesalahan dia juga. Dia iseng gitu. Nah, akun X dengan username The Myth Is Back ini membagikan sebuah foto ketika si pemilik akun Egy Ripra itu mendatangi pihak kepolisian. Nah, itu dia hasil investigasi dari netizen mengenai sosok Egy. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sosok dua orang DPO lain, yaitu Andi dan Dani. Jadi setelah melihat tweet dari akun Opposite, netizen Indonesia itu berbondong-bondong kembali mengulik identitas dua orang lainnya, yang salah satunya itu bernama Prima Raisona alias Andi, yang dikatakan posisinya saat ini lagi ada di Malaysia. Nah, gue juga cari tahu nih geng tentang Facebooknya dia, yang mana pas gue buka nih ya, terakhir kali dia update status itu di tanggal 15 Mei tahun 2024. Berarti dia masih aktif di sana sampai sekarang. Dan kalau kita lihat ya, di bio-nya itu ditampilkan kalau dia masih tinggal di daerah Cirebon, bukan di Malaysia. Nih langsung kita lihat ya Facebooknya dia. Oke, kita udah masuk nih, langsung aja kita cek. Nah, ini kita bisa lihat ya, di tanggal 15 Mei itu dia bikin, maaf buat para netizen, jangan gampang termakan fitnah. Saya nggak pernah ganti identitas dan saya nggak tahu apa-apa kejadian Vina, jadi tolong jangan kaitkan saya dengan kejadian Vina. Nah, ini 27 Januari 2015. Sampai ada yang komen tuh, kalau bukan Mas ya Mas ke Polres Cirebon dong biar jelas katanya. Udah ngurus di Polsek, tinggal nunggu kabar dari Polres kata dia. Nah, dia udah ngurus katanya. Jadi geng, di tanggal 15 Mei itu kan pas pertama kali rame-ramenya gitu ya, wajah dia itu tersebar. Nah, sekarang dia udah banyak nih nge-share video-video mengenai klarifikasinya dia. Lihat nih. Nih dia salah satunya tuh nge-share di tanggal 23 November tahun 2015 sebuah postingan. Gua nggak tahu lagi nih artinya apa nih. Ketemu Batur Ning Damansara Malaysia. Pas turu sekamer Jekeleke Mambu. Ya berarti intinya di 2015 itu dia ngasih bukti bahwa dia itu udah kayak membicarakan tentang Malaysia kali ya. Mungkin teman-teman yang tahu artinya boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Jadi di sini dia ngasih tahu ke kita dari tahun 2015 itu dia sudah berencana untuk stay di Malaysia. Jadi nggak ada hubungannya sama kasus Vina kata dia. Oke. Nah, dia juga udah posting ya. Ini yang 3 orang belum ketemu, jadi tolong jangan sangkut pautkan saya lagi karena saya nggak tahu apa-apa kata dia. Prima Raisona ini juga ada akunnya dia lagi nih. Terakhir kalau yang ini 7 Januari 2018. Akunnya cuma dipakai buat main judi online, Texas Poker gitu ya. Terus geng, netizen juga berhasil menemukan Instagramnya si Prima ini. Dan di akun Instagramnya itu diketahui kalau dia bekerja di barbershop. Nih, akun Instagramnya ada. Nih, ini dia akun Instagramnya. Nah, dia bekerja di barbershop. Dan ini sempat viral fotonya dia pas nyukurin anak kecil waktu itu. Sekarang tuh udah rame gitu ya komen-komen di nih, komennya aja udah 888 komen loh di fotonya dia. Oke. Nah, terus geng, si Prima ini bersikukuh membela diri bilang kalau dia bukan orang yang dimaksud. Nah, namun anehnya ini masih dari akun X-nya Opposite tadi ya, yang membagikan wajahnya si Prima ini sebagai salah satu tersangka. Jadi dari akun X Opposite itu ada sebuah postingan mengenai foto berisikan screenshot chat DM antara si Prima Raisona ini alias yang dituduh sebagai Andi dengan seseorang yang dikatakan adalah tersangka dari kasus Vina juga. Jadi di dalam chat tersebut si orang yang menghubungi si Prima ini mengatakan, "Lo kemana aja? Kenapa harus nyusahin gua?" Di sini kita bisa lihat ya geng, tulisannya jelas, "Lo kemana aja? Kenapa harus nyusahin gua?" Lah kenapa gue doang? Itu masalah lu. Nah ini kan jelas ya Prima Raisona. Nih terus apa nih? Ini kehalang lagi. Pokoknya gua yang di viral bangsat. Gue terutama ibu gue nangis mulu sampai sakit. Lo tahu kan gue cuma punya ibu, Gi. Tolong kamu serah diri aja, klarifikasi semua. Terus dia bilang, kamu siapa mau ngajarin gue? Kamu tahu kan apa akibatnya kalau sampai kasus ini terbongkar? Jadi lo diam-diam aja, nggak bakalan ada polisi Cirebon cari lo. Udah gue atur sama bokap gue, kamu bakalan aman asalkan jangan sampai kasus ini terbongkar. Bangsat lo Gi, gimana perasaan ibu? Tuh, jelas ya geng, ini percakapan si Prima ini dengan tersangka yang lain.
Nah, jadi ketika si Prima Raisona ini membela diri, itu jadi semakin amburadul ya, gara-gara tersebarnya chat tersebut. Nah, tapi di sini kita nggak bisa mastiin ya, apakah chat tersebut benar-benar asli atau cuma disetting. Tapi yang nge-share adalah si akun Opposite yang selalu menjadi barometer netizen Indonesia untuk percaya dengan terbongkarnya sebuah kasus gitu kan. Kalau kita baca dari isi chatnya, seolah-olah orang yang bernama Prima ini merupakan anak dari seseorang yang berpengaruh di Cirebon. Kalau kita ikuti gitu ya dari kasus ini, orang berpengaruh yang dimaksud itu selalu berhubungan dengan salah satu polisi berpangkat tinggi, dan ada juga yang katanya salah satu pemerintah di sana, entah itu bupati atau wakil bupati atau justru DPR. Tapi nih ya, yang bikin gue bingung, kalau kita lihat dari sosoknya si Prima ini dengan status pekerjaannya, dia juga sampai merantau ke Malaysia gitu ya, dari tampilan orangnya, banyak netizen yang meragukan kalau lo emang anak orang penting, lo sampai Malaysia kenapa jadi barber gitu, kenapa nggak bikin usaha lain, atau lo bikin barber tapi lo pengusahanya bukan tukang cukurnya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Lalu muncul lagi nih geng, sebuah akun Facebook yang dianggap sebagai akun lain dari Prima dengan nama Aib Mahardika. Nah, gue dapat informasinya itu dari TikTok, dan di akun Aib ini dia juga berteman dengan akun Facebooknya si Prima yang tadi, terus Egy Gialola dan juga Ahmad Zajuli. Kita lihat ya. Nah, ini Aib Mahardika. Nah, ya kan, ternyata Aib Mahardika adalah Prima Raisona guys. Dia ganti nama. Kawan santai aja santai. Nih ada chatnya nih, 6 tahun lalu ya. Serang, jurus 1000 bayangan. Tuh, balik kapan? Tuh. Sini ada keterangannya. Ini dia yang komen mendukung Egy Gialola. Ternyata Egy Gialola, Berto, Ahmad, dan dia merantau bareng ke Jakarta pada saat itu. Nah, kalau dari keterangan ini katakan ternyata yang bernama Aib itu mengubah nama menjadi Prima, sudah mempunyai istri bernama Sinta Laura, sudah punya 2 anak. Setelah dicek akunnya ternyata temenan dengan Egy Gialola, Ahmad, Berto. Setelah dicari tahu mereka ini merantau bareng ke Jakarta. Gue yakin si Prima ini tahu semuanya. Oke, cocok logi netizen tuh serem banget geng sebenarnya. Serem banget ya kan. Terus nih ada sebuah status lagi nih geng. Ini ditulis oleh si Aib ini ya, pada tanggal 27 Agustus tahun 2017 dan dikomen sama si Prima. Kita cek. Oke. Nah, ini kan Aib Mahardika 2017. Kuncinya mah jujur, kecewa, AMD 44. Ada si Prima Raisona di sini. Dika, kenapa WhatsApp nggak aktif? Mukanya sama nih, ya kan? Mukanya sama loh. Kenapa dia saling komen coba? Apa ini beda orang? Jangan-jangan beda orang ya? Tapi kok mirip ya? Mirip loh mukanya. Tuh. Aib Mahardika 15 Juni tahun 2019 terakhir. Tuh, kenapa dia komen di akunnya sendiri ya? Apa ini jangan-jangan kakaknya gitu? Mirip kan? Iya loh, kayak orang sama loh. Gila, semakin membingungkan aja ya kasus ini ya. Sebenarnya gue rada ragu gitu, mereka ini satu orang yang sama. Menurut kalian gimana geng? Mereka sama apa mereka adik kakak, atau justru mereka temenan tapi mungkin karena satu kampung kena air dan angin yang sama jadi mukanya mirip gitu kali ya? Atau karena maaf nih, karena mungkin ya mereka kan jerawatan tuh, jadi miripnya dari situ kali. Ya gue nggak tahu lah. Kalian yang bisa tinggalkan komentar di bawah lah dengan opini kalian. Terus geng, sempat ada satu postingan yang lewat di FYP TikTok gitu ya. Cuman pas gue cari postingannya kayaknya udah di take down, udah dihapus. Untungnya gue sempat screenshot. Jadi ada yang nge-spill kalau si Prima Raisona alias Andi ini adalah anak dari mantan Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2014. Nah, ini kita lihat nih ya. Nih, tuh. Si Prima Raisona alias Andi ini anak Bupati Cirebon periode 2014-2019, nama bapaknya Sunjaya Purwadi Sastra. Tuh, seperti yang gue katakan tadi, semacam anak orang berpengaruh, tapi ya mungkin karena udah selesai jabatan kali ya. Jadinya dia pas merantau ke Malaysia ya jadi barber. Terus geng, yang bikin gue lebih geleng-geleng kepala lagi ya, gue cari tahu nih sosok si mantan Bupati Cirebon ini yang dituduh sebagai ayahnya si Prima ini. Namanya kan Sunjaya Purwadi Sastra. Nah, ternyata setelah gue cek, si bapak ini di penjara geng, dengan vonis hukuman 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan penjara karena terdakwa kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang sebesar 66 miliar rupiah. Terus atas tuduhan netizen yang tidak mendasar tersebut, gue juga cek gitu ya di Wikipedia. Nah, ternyata bapak ini mempunyai 4 orang anak, tapi tidak ada satupun anaknya yang bernama Prima Raisona, ya kan? Nggak ada anaknya itu. Nah, tapi ada salah satu anak dari bapak itu, secara kebetulan sekali namanya itu mendekati nama
si terduga pelaku, yaitu yang bernama Ramdhani Syahputra. Ada Daninya. Dan disitulah netizen bercocok logi lagi mengatakan kalau nama dari Ramdhani Syahputra ini sudah diganti identitasnya, sudah diganti namanya menjadi Prima Raisona. Nah, tapi itu tetap ya cocok logi netizen. Gimana geng menurut kalian? Nah, tapi kan si Prima Raisona ini justru nama tersangkanya itu kan Andi gitu ya, bukan Dani. Kalau Dani itu yang satunya lagi gitu. Nah, makanya semakin berbelit-belit aja gitu ya. Tuduhannya semakin liar ke orang-orang yang belum tentu terbukti gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke orang yang terakhir nih, geng. Salah satu tersangka yang terakhir yang bernama Ahmad Zajuli yang dialiaskan dengan nama Dani. Di sini gue coba cari profil Facebooknya itu dari pertemanan Facebook milik si Prima Raisona tadi. Dan ternyata ketemu, geng. Nah, yang mana ini artinya Ahmad Zajuli dengan si Prima Raisona ini saling kenal karena saling mutual gitu kan di Facebooknya. Dan hal ini didukung dari sebuah status yang dibuat oleh Ahmad Zajuli pada tanggal 23 Januari tahun 2018 yang mana tertulis kapan pulang ke Indonesia Prima Raisona. Nah, sekaligus mengkonfirmasi kalau memang di tahun 2018 Prima ini sedang berada di luar negeri. Nah, lalu kalau kita scroll lebih jauh lagi, nanti ada salah satu status yang dibuat pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah Vina dan Eki meninggal dunia, yang mana Ahmad Zajuli ini menulis sebuah tulisan dengan kata-kata langkah awal yang baik buat ninggalin jejak yang dulu. Dan di situ dia menyertakan foto ketika berada di depan sebuah masjid. Ini langsung aja kita cek nih, geng ya. Nah, ini dia. 31 Agustus 2016, berarti beberapa hari setelah kejadian Vina. Di sini juga ada Egy Gialola lagi. Tuh, sip. Tobat tah kawan, ya kan? Tuh, nih. Yoi kawan, lo gimana, udah sadar belum? Tuh, gila ya. Mind blowing banget ya. Saling berhubungan gitu orang-orang yang tertuduh di dalam kasus ini. Nah, kemudian nih, geng, ada lagi nih status dia yang dia buat pada tanggal 17 Desember tahun 2016 yang bertuliskan, "Ini keputusan gue siap menanggung penyesalannya." Kita cek lagi. Nah, 17 Desember 2016 ya, beberapa hari setelah kasus Vina dan Eki. Di sini tertulis, "Ini keputusan gue siap nanggung penyesalannya." Udah ada 1000 komentar ya. Kita udah nggak bisa ngelihat komentar di masa itu ya. Terus ada lagi nih, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 23 Desember 2016, dia bikin status lagi, "Jangan pernah sesali apa yang lo lakuin, dan yang harus lo lakuin itu memperbaiki apa yang lo lakuin." Wah, makin mengarah ke sana ya. Kita cek langsung. Tuh. Jangan pernah sesali apa yang lo lakuin tuh. Gila, 7 tahun lalu tuh. Alhamdulillah baik-baik aja, bang. Gile ya. Netizen gile banget. Dari statusnya itu kan berarti kita bisa lihat ya, di orang seperti menyesali apa yang udah dia perbuat dan seperti ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Dan ya, di sini ada yang sepemikiran nggak? Apa mungkin gitu ya, hal yang dia sesali ini benar-benar berhubungan dengan kasus Eki dan Vina sampai akhirnya ini semua viral, ya kan? Nah, lalu geng, akhirnya nih tanggal 10 Mei tahun 2024 ini orang membuat sebuah klarifikasi dengan menulis tulisannya kayak gini. Kita langsung lihat. Nah, tiba-tiba akunnya aktif lagi gitu ya. "Untuk semuanya, saya hanya akan meluruskan berita yang beredar yang ramai diperbincangkan. Untuk hal ini saya tidak pernah ada sangkut paut dengan kasus yang ramai diperbincangkan, dan juga saya tidak tahu dengan pasti kejadian itu atau peristiwa tersebut, dan saya juga baru tahu beritanya jelas tentang kejadian tersebut. Jadi tolong dengan sangat stop post foto saya dan stop menanyakan hal-hal yang saya juga tidak tahu. Terima kasih banyak," katanya. Tuh. Dan di sini banyak orang-orang yang ngecengin dia, banyak yang kayak nanya gitu, "Ah, masa sih lo nggak tahu? Kok kayak ada yang aneh ya?" gitu. Ini apa nih? Apung. Ini muka dia ya? Ya gila ya netizen ya, bisa aja nemunya ya. Yang membuat banyak netizen gak percaya adalah nih orang kan terakhir kali posting itu ya 6 tahun lalu ya. Tiba-tiba tanggal 10 Mei kemarin ketika berita ini banyak, itu dia langsung klarifikasi. Nah, berarti netizen beranggapan kalau dia ini panik, makanya langsung aktif lagi Facebooknya. Terus gue coba cari nih akun Egy di akun Facebooknya si Ahmad Zajuli ini, tapi sayangnya gak ketemu. Adanya si Egy Gialola tadi kan, yang ada komentar-komentarnya gitu. Nah, lalu geng, ada sebuah akun TikTok nih ya dengan username linkflowers07 yang mengupload sebuah video. Coba cek-cek ya. Nah, dia
searching Egy Gialola. Sebenarnya dari tadi kita udah nemuin kan di komen itu emang Egy Gialola ini udah sempat komen-komenan sama si Ahmad Zajuli ini. Nah tapi anehnya ya kalau kita ketik Egy doang dia nggak ketemu, harus ketik nama panjangnya yaitu Egy Gialola, dan ternyata mutual juga, berteman juga sama nih orang. Jadi geng, anehnya nih ya, kalau kita nyari akunnya Egy dari Facebooknya Ahmad Zajuli ini kita nggak bisa ketemu. Tapi kalau kita cek dari akunnya Egy Gialola, namanya Ahmad Zajuli itu ada. Jadi semacam kena shadow ban gitu loh. Dan sampai detik ini netizen masih terus membongkar orang-orang tersebut. Nah walaupun 3 nama ini sudah mengklarifikasi nih geng, mereka membantah tentang rumor tersebut, mereka membantah kalau mereka adalah pelakunya, tapi netizen semakin hari semakin banyak memberikan bukti-bukti yang mengarah kepada mereka. Jujur ya, gue sendiri sebenarnya belum 100% percaya kalau mereka bertiga benar-benar si pelaku, kecuali yang namanya Egy ya. Yang namanya Egy itu emang agak mencurigakan banget sih. Ya walaupun kita belum bisa menuduh atau mengambil keputusan, kita harus menunggu keterangan dari pihak yang berwajib terlebih dahulu nantinya. Dan per hari ini gue syuting, gue tuh udah disodorkan lagi sama tim gue beberapa fakta-fakta lain yang mengejutkan, dan semua itu atas bantuan netizen loh. Nah rencananya pengen gue lanjut di konten ini, tapi kayaknya bakal terlalu panjang gitu kan. Nanti kita bakal bikin part 2-nya tentang investigasi yang dilakukan oleh netizen untuk membongkar 3 DPO tersebut, 3 pelaku yang sampai sekarang wajahnya belum dipublish oleh polisi, tapi netizen udah nge-publish duluan. Oke, nanti kita lanjut ke part 2-nya lagi tentang fakta-fakta yang mengagetkan. Dan satu hal yang bikin gue kaget ya, nanti kita bakal ngebahas tentang ternyata netizen menuduh ayahnya Eki, ya kan, salah satu korban, itu kan ayahnya adalah anggota kepolisian juga. Terus netizen mempertanyakan gitu, kok ayahnya seorang polisi berpangkat tinggi, ketika anaknya kecelakaan ayahnya nggak ngelakuin apa-apa. Nah padahal salah geng, yang benernya adalah itu para pelaku yang udah ketangkep tuh, yang 8 orang itu ternyata yang nangkap ayahnya Eki geng. Sementara hanya 3 yang belum berhasil ditangkap. Jadi yang lain itu yang ngurusin ayahnya Eki, yang nangkap ayahnya Eki. Dan gilanya adalah ada beberapa nama yang mengaku mereka itu korban salah tangkap, alias mereka itu sebenarnya bukan pelaku tapi dipaksa jadi pelaku. Nanti kita bakal bahas di part 2-nya.